untuk ngurusin soal yang namanya energi spiritual, kecerdasan spiritual. Tetapi sebenarnya antara raga kamu, antara jiwa kamu, dan juga antara spirit kamu itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dilepas dan nggak bisa diabaikan gitu loh. Ya, jadi kalau diabaikan, yang terjadi adalah ketidakselarasan. Tubuh kamu bisa shutdown, tubuh kamu bisa oleng, tubuh kamu bisa ngambek. Ya, tubuh bisa ngambek guys, karena kamu nggak bisa mengakomodir raga. Nah, di saat raga ini selesai, jiwamu nggak ada, jiwamu udah stop perjalanannya, spiritualmu juga selesai babnya, ya. Jadi jangan dianggap enteng, karena ini adalah kendaraan bagi jiwamu, ya. Makanya jiwa yang ada di dalam tubuh mental ini sebenarnya sedang berlomba dengan waktunya raga, gitu loh. Waktu expired dari ragamu, tubuhmu. Ya. Kalau ragamu selesai, perjalanan itu berhenti. Perjalanan jiwa. Nah, kadang-kadang nih teman-teman nih euforianya tinggi gitu, tiba-tiba udah mau ngurusin ini gitu loh. Ya. Apalagi orang yang langsung ngurusin yang namanya cahaya. Ini udah urusan cahaya nih. Ya. Tiba-tiba nyelonong aja gitu kan. Tubuhnya ditinggal, gak diurus, gak disayang, ya, gak diajak olahraga, ya, ngambek dia. Ya wis lah, sono lah, pokoknya gua shutdown aja. Nah, begitu dia koslet, nah betul kayak si Neng masuk ke RS gitu loh. Jadi percuma, raga itu minta diakomodir. Ya, kalau ingin diurus. Selamat malam Bante Ustadz gitu ya. Hati-hati kalau ragamu udah ngambek ya, udah kasih sinyal ya. Pegel sini, pegel sono, pusing sana, pusing sini, ya kan? Nah, selesai kamu gitu loh pejiwanya. Ya, goyang jiwanya geter ya. Gimana nggak geter? Ya. Kenapa? Karena biasanya belajar spiritual tuh biasanya dari titik yang namanya itu titik balik perubahan TBP, yang kamu posisinya tuh dari minus guys, baru ngalamin spiritual awakening. Nah, posisi lagi minus, ya. Begitu tubuh sakit, butuh uang ke rumah sakit, gemeteran jiwamu. balik, jangan kamu ketinggian, balik lagi ke dunia lo ya. Ada urusan tubuh yang harus diakomodir, ya. Ke RS minta duit gitu loh, bingung, yang dua ini bingung gitu lah. Aku kan titik balik perubahan waktu awakening dari minus lah, iki piye toh. Mas Ori, nah oleng langsung dia. Ini begeter, ini jiwa ini bisa begeter, spiritmu itu bisa begeter di saat fisikmu itu ngambek gitu loh. Karena ngurusin ini salah satunya pakai duit gitu. Makan enak, ya kan. Obat, belum lagi istirahat gitu. Jadi coba disadari peran raga itu penting guys bagi pertumbuhan spiritual dan jiwamu, ya. Nah, jadi saya mau bahas ini, ya, mau bahas menggarisbawahi soal peran raga.
Kenapa? Karena di ragamu dalam ragamu itu terdapat banyak sekali perangkat canggih. Ya, perangkat canggih guys. Mulai dari receiver dan juga transmitter. Ya, menerima dan mengirim sinyal. Nah, itu adanya di raga, guys. Ya. Terus soal yang namanya sensitivitas. Ya, sensitivitas. Nah, itu adanya di raga juga. Belum lagi yang kita bicara soal yang namanya power gitu loh. Nah, itu juga adanya di raga. Jadi mbok diurus lah, disayang raganya, ya. Ya, karena raga juga punya kecerdasan sendiri dia. Nah, walaupun maintenance-nya sebenarnya sih nggak banyak kalau disadari, kalau memang niat diurus. Maintenance-nya itu nggak banyak, ya. Cukup olahraga, cukup connect sama alam lewat grounding, ya. Cukup yang namanya itu makan yang sehat, gitu loh. Nggak banyak, ya. Jadi jaga makan juga penting. Istirahat yang cukup juga penting. Ya, perbanyak istri lah kayak nih ya. Kayak suhu saya ini, istrinya 4 plus pokoknya ya. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi sepanjang zaman dan tercatat di beberapa peradaban ya, ajaran spiritual dan tuntutan untuk jiwa berevolusi itu seringkali disampaikan melalui saluran koneksi dari dimensi yang lebih tinggi dan lebih halus dari dimensi-dimensi di bawahnya. Raga tuh adanya di dimensi yang density atau kepadatannya paling padat, paling rendah dia, ya. Dia itu kalau kita biasa paham tuh biasa dengar namanya dimensi 3. Nah, koneksi pada saat belajar spiritual itu bisa datang dari dimensi-dimensi yang jauh lebih tinggi. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi untuk terkoneksi dengan dimensi-dimensi dan komunikasi dengan koneksi-koneksi ini, ya, raga lah yang mempunyai peranan penting. Ya, raga. Nah, contoh koneksi yang lebih halus beberapanya itu lewat rasa, intuisi, mimpi, visual, hening, sensasi tubuh, dan juga meditasi yang mendalam. Namun, ya, dari semua itu kuncinya terletak pada evolusi dari raga tubuh yang juga ikut untuk mengimbangi pertumbuhan jiwa dan mental atau pola berpikir yang sudah lebih dahulu bertumbuh dengan naiknya level kesadaran. Ya. Jadi mbok kalau naik tuh diajak gitu loh raganya. Ya. Kasih istirahat yang cukup. Ya. Kasih rokok tuh yang mahal dikit gitu loh. jangan rokok temen aja yang dihajar gitu kan, ya. Belilah yang mahal dikit, yang enak, kalau ditarik itu aduh sedap banget ini, iya gitu. Jangan rokoknya temen mulu, kadang-kadang kan kalau repot, masa nongkrong baru ngerokok. Nah. Jadi jangan lupa guys untuk menyelaraskan juga dengan si wadah agar bisa kuat menerima anugerah spiritual lewat koneksi yang lebih halus itu. Ya kopinya ya bener, kopinya yang enak dikit lah gitu loh ya kan. Itu raga tuh waduh seneng dia gitu kan. Oke. Artinya raga nih punya peranan penting dalam pembelajaran pertumbuhan jiwamu ini.
Karena kita semua sedang belajar. Kita ini semua sedang berevolusi. Ya. Nah, simpelnya adalah ragamu mengikuti kondisi mentalmu. Di saat kondisi mentalmu itu atau tubuh mentalmu itu bertumbuh, maka dia membutuhkan kapasitas atau yang namanya itu wadah yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Ya. Karena ranahnya ini udah masuk ke ranah-ranah yang lebih halus lagi. Ya. Kita bicara soal yang namanya energi lah, nanti bicara soal yang namanya vibrasi, bicara soal yang namanya mengolah energi, itu butuh raga, ya, butuh raga. Apalagi di saat kamu ya sudah pantas untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Wah, itu raganya dibutuhin banget, gitu loh. Kita akan dapat sinyal dari tubuh itu lebih jelas, ya. Makanya kalau Cohen tuh sekarang, aduh, ya, udah kasih sinyal tubuh, tidur, ya kan. Kalau misalnya bangun gitu. Jadi ada interaksi yang intim ya antara diri dengan raga, begitu juga dengan jiwa. Ya. Dan ini kadang-kadang nih kita ini suka kehilangan fokus, ya. Jadi fokusnya masih keluar, ngurusin orang, mikirin besok gitu loh. Nah itu mental tuh. Kalau kondisi mentalnya jelek, tubuhmu juga akan kena, ngikutin. Contohnya paling gampang orang-orang yang kena GERD ataupun asam lambung. Itu karena mentalnya guys. Pikirannya kena dia. Mentalnya kena. Jatuhnya kemana? Fisik. Nah, artinya kan ada korelasi ya antara tubuh fisik, tubuh mental, dan juga tubuh spiritual. Ya. Makanya belajarlah untuk ya menyeimbangkan itu, menyelaraskan itu. Ya. Olahraga kalau nggak pernah olahraga, gitu loh. Ya. Absen, wait siap, babang ganteng yang gondrong. Ya. Cara nyelaras ini gimana? Ntar di ujung ya, tak kasih tahu. Nah, kalau kita balik lagi ke kondisi mental, lalu apa sih yang mengubah raga kita menjadi wadah seperti itu? Ya. Yang bisa menjadi penopang bagi jiwa bertumbuh, ya. Dari sifat raga yang dominan atas ketubuhan dan kedagingan yang padat dan sulit di awal untuk selaras dengan koneksi halus itu, salah satu caranya bisa dicapai melalui merubah mental, yaitu dengan ya pastilah mental block, belief system yang sudah tidak sesuai, ya, yaitu melepaskan diri dari doktrin dan dogma, pelarutan ego, ya, dan juga mengendalikan pikiran lewat menjadi yang pengamat atas pikiran itu dan ego dan emosi, mengkoreksi kepalsuan-kepalsuan yang kadung diadopsi sebagai kebenaran. Nah, jadi pikiran dan ego tuh, diri palsu itu, pada saat dia dominan atas dirimu itu, dia menciptakan falsehood atau kepalsuan-kepalsuan yang dianggap sebagai kebenaran, padahal kebenarannya terbalik. Ya, kebenaran terbalik. Lalu mulai kembali mengidentifikasi dan eksistensi diri. Nah, jadi kepalsuan-kepalsuan ini mampu membawa kita ini misidentifikasi diri, guys. Sehingga misidentifikasi diri akan mengakibatkan miseksistensi diri. Ini pengaruh nih, gitu loh. Terpengaruh, dan ini raga ini bisa menjadi tong sampah, gitu ya.
Karena di saat psikisnya tidak mampu membendung, menahan lagi, dia akan turun masuk ke ranah fisik. Makanya ada psikologis, ada fisiologis, ada psikosomatis, ya. Lalu hal berikutnya adalah melakukan pengembangan perilaku lewat habit-habit yang membawa ke kebajikan. Nah, kita mau buat baik aja, kalau raganya nggak mumpunin, terbatas. Ya, sadari itu. Ya, karena raga itu kendaraan sih sebenarnya. Ya, kendaraan bagi jiwa. Ego itu penyelamat jiwa sebenarnya. Kita bicara tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi awalnya ya. Pikiran itu adalah prosesor untuk menganalisa data, baik memori, baik memetakan realita, baik juga soal menganalisa dan memprediksi. Tetapi itu cuma alat. Raga, ego, pikiran itu cuma alat, bukan kamu, guys. Nah, kadang-kadang kepalsuan yang diciptakan oleh ego dan pikiran itu menganggap kalau ego dan pikiran adalah dirimu. Nah, ini kebenarannya terbalik. Ya, sering banget gitu loh. Makanya begitu egonya kesenggol, ya kan? Ya kan, begitu egonya kesenggol, bacok udah gitu. Ya, jadi jiwa itu nggak hadir di situ. Ya, dia kalah dalam hal memegang tongkat kendali atas diri. Makanya nanti ada proses bertumbuh dari yang namanya ranah fisik ke tubuh yang lebih halus lagi. Nah, ini kesadaran nih. Ya, artinya loh, ternyata tubuh itu bukan saya. Pikiran juga bukan saya. Apalagi ego itu bukan saya. Tetapi saya adalah ya yang mengamati dan punya kendali atas mereka semua, alat-alat ini. Gitu loh. Dan di situ baru memahami layer-layer yang lebih dalam sampai mengenali yang namanya tubuh-tubuh lainnya, gitu loh. Ya. Nah, kamu mungkin bertanya ya, mengapa semua ini begitu penting? Karena untuk menyelaraskan antara tubuh, mental, dan juga spirit, seseorang tuh harus melampaui keterikatan atas fisik dulu. Ya. Karena ego bernaung di sana sebagai yang dominan atas tubuh kita yang diwakili lewat sifat keakuan. Makanya kita nih ada yang namanya otak reptil, guys. Otak reptil itu programnya cuma 3. Makan, istirahat, sama bereproduksi. Ya. Nah, kalau ini bisa dilampaui, itu bukan aku loh. Ya kan? Nah, pertanyaan akan timbul yang namanya critical thinking, masuk ke ranah mental nih. Ya, lalu aku yang mana? Ya, lalu aku yang mana gitu loh. Nah, di situ makanya belajar kesadaran itu kuncinya adalah terus bertanya. Ya, terus aja bertanya gitu loh. Tanya aja terus gitu loh. Karena di saat kamu bertanya, potensi kamu untuk menemukan jawaban itu lebih besar daripada kamu tidak stop bertanya. Gitu. Dan egoisme adalah rantai yang mengikat kita pada dunia material. Jadi raga tuh nempel nih. Ya, sama duniawi secara esensi gitu loh.
ilusi yang ingin kita hilangkan dalam pencarian kita akan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, pada saat kita salah mengidentifikasi soal siapa aku, disitulah kita mungkin akan kehilangan kesejatian dalam pencarian soal kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Jadi butuh kontemplasi mendalam, butuh critical thinking yang menurut saya itu pertanyaannya itu bisa membawa ke melampaui banyak mungkin belief system yang sebenarnya itu tidak mengarah ke mengenal siapa aku. Jadi digali terus, dibongkar terus tuh, ya. Oke. Oleh karena itu, kenapa ini proses yang krusial dan penting? Jadi mengidentifikasi kalau raga itu hanya bagian dari aku, bukan aku, itu adalah proses krusial dan penting. Karena jika tidak dilampaui, maka kita akan terjebak dalam program normalisasi dan keseragaman, ya, yang dikuasai oleh tanda kutip para elit yang menguasai dunia, yang dimana kesemuanya itu bertujuan untuk memperpendek umur si raga. Ya, kenapa Cohen ini bisa narik kesimpulan ini? Karena kalau kita lihat umur raga, ya umur raga. Ini Cohen riset sendiri. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, nggak usah jauh-jauh dari generasi kakeknya Cohen sampai ke generasi kita nih yang sekarang ini. Umur manusia itu sudah downgrade. Kita percaya dan yakin, ya, kalau umur manusia itu 60 adalah udah top. Kalau lebih bonus, ya. Oke. Nah, bayangin guys, dibanding dengan kakek nenek kita yang bisa umur 90, bisa umur 80, bisa umur yang namanya 70. Bahkan waktu saya ke pesantren yang di Bogor itu ketemu Bunda Farida, dia itu umur 84 masih bisa jalan kaki naik gunung. Salut saya sama dia. Kaget saya, umur 84 masih bisa naik tangga, masih bisa naik gunung, gitu loh. Ya, ngurusin pesantrennya gitu loh. Wah, salut saya sama dia. Nah, artinya apa? Artinya kita ini secara sistem itu sedang di downgrade nih raganya. Kenapa? Karena ada yang namanya itu spiritual awakening di sekitar misalnya ini 20, ini 40. Kita spiritual awakening average di 40. Jadi ada limitasi pada saat kita ini awakening sampai raga ini selesai itu sekitaran 20 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan langsung sadar pada saat kita awakening? Enggak, biasanya butuh waktu around, jadi di downgrade lagi ke 10 tahun. 10 tahun, maaf, kamu mungkin baru bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri. Padahal kebermanfaatan itu kamu dipersiapkan dari lahir. Kamu itu dari lahir itu dipersiapkan sampai kamu selesai. Ya. Tujuannya supaya apa? Kamu bisa bermanfaat. Nah, ini fitrahnya nih. Bermanfaat, tapi untuk siapa? Diri dulu. Garis keturunan. Yang terakhir adalah ke sesama. Ya, jadi coba
dikenali dulu nih patternnya nih dari para penguasa ini. Makanya sedari kecil itu program-program normalisasi ini sebenarnya untuk kontrol, gitu, untuk kontrol, supaya dikontrol. Kamu makanannya juga kamu nggak tahu diapain. Program TV-nya juga disetel, dihipnotis, kamu juga nggak tahu ngapain, ya. Terus belum lagi frekuensinya diatur, kamu juga nggak tahu, gitu loh. Nah, makanya raga itu bisa mendeteksi itu, guys. Ragamu itu canggih, dia bisa mendeteksi itu. Di saat kamu nggak bisa mengoptimalisasi fungsi dari raga itu, yang ada adalah kamu akan hanyut dalam grand design yang disiapkan hanya untuk kita ini terjebak dalam satu looping. Ya. Makanya pada saat umur 10 kalau kita sadar di umur, kalau total waktunya hanya 10 tahun, itu susah, guys. Susah. Gitu loh. Susah. Makanya kenapa nih sekarang nih sebenarnya alam semesta ini menghadirkan sebuah kalibrasi, sebenarnya penyeimbang. Ya. Penyeimbang yang dimana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran kolektif. Makanya dihadirkanlah banyak sekali kesempatan. Jadi untuk belajar itu dipermudah oleh alam semesta ini. Loh, bayangin, Kohen di Jakarta, ada yang di Bali lagi nonton live ini, ada yang mungkin yang di luar negeri, ada yang mungkin di dataran Indonesia Timur, tapi kita bisa bersatu melampaui ruang dan waktu, guys, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Udah nggak ada batasan. Itulah intervensi dari semesta untuk menghadirkan kalibrasi, penyeimbang. Kalau enggak, rungkat udah. Rungkat. Nah, pada saat dihadirkan itu semua, ya, makanya mereka yang tanda kutip ini memahami konteks ini, mulailah mereka ini menghadirkan sebuah keselarasan, ya. Agar apa? Menyelaraskan agar intervensi dari semesta ini adalah bentuk partisipatif. Kita terpanggil untuk yuk sama-sama, ya, kita bisa bersumbang siapa, bermanfaat apa, gitu. Ya paling enggak untuk dirimu sendiri itu sudah bagus sekali. Ya. Makanya raga itu dia akan bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Ya. Dia akan bisa menerima, ya. Karena raga kamu ini lagi disabotase sebenarnya. Ya. Nah, yang menarik begini, guys, yang menarik ini. Walaupun stigma yang sudah dibuat di sosial bikin kamu cuma 60 tahun, tapi di saat kamu bisa bermanfaat, yang ngasih panjang umur tuh bukan sistem, guys. Bukan. Yang ngasih kamu panjang umur itu Sang Pencipta. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir dengan sabotase ini, asalkan kamu bermanfaat, asalkan kamu pantas untuk diberi panjang umur, gitu loh.
Kan balik lagi ke laku artinya kan. Balik lagi ke laku, kepantasan diri gitu loh. Ya. Nah bener, kalau panjang umur nggak ada faedah, ngapain? Itu dia. Karena yang ngasih panjang umur tuh bukan sistem, tetapi itu ranahnya ranah Sang Pencipta, hak prerogatif. Bayangin loh, bayangin ya. Kamu tuh kamu itu diberi kesempatan, ya sok monggo lah katanya gitu kan, mantesin diri dulu gitu. Kalau kamu udah pantas, urusan umur nggak usah khawatir. Jangan kan urusan umur aja di kasar ngomong itu, ya mahadilnya kan harusnya kan berlaku dong, ya kan. Nah disitulah makanya nggak usah khawatir di saat kita masuk ke ranah ini, baik itu rezeki, kesehatan, ya, itu semua sudah disiapkan, dicukupi, ya. Jadi kalau udah masuk ke sini, udah nggak usah main di ranah, udah harus selesai di ranah mentalnya, guys. Minimal tuh jiwa tenang. Ya, kalau udah jiwa tenang, ragamu ikut. Makanya balik lagi ke sini, ragamu mengikuti kondisi mentalmu. Kalau mentalmu itu udah masuk ke ranah jiwa tenang, mutmainah, raga itu ngikut, guys. Ngikut. Gitu. Karena dia mau berpartisipasi gitu loh. Diajak. Makanya ada komunikasi nanti, kasih sinyal tubuhnya begini, begitu. Ya. Realitanya belum tentu ikut. Kalau udah jiwa tenang tuh, dia tuh ngalir, Bang. Ngalir. Karena dia udah tahu, ya, apapun itu yang terjadi di realita itu sudah sesuai dengan izinnya gitu, sudah sempurna sesuai izinnya. Jadi ya wis, tinggal dia istiqomah gitu. Ya. Nah, jadi untuk bisa mempermudah proses melampaui ego dan pikiran, kita harus melatih untuk menyamakan frekuensi kita, khususnya frekuensi yang ada di dalam diri terlebih dahulu, agar seimbang dan selaras, sehingga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita itu bisa sinkron antara apa yang di dalam diri dengan yang dipancarkan keluar diri. Ya. Dan setelah bisa selaras secara internal, maka frekuensi yang sudah selaras dan dipancarkan keluar itu akan mampu berresonansi, connect dia, ya, dengan dimensi yang lebih halus dan lebih tinggi itu. Salah satunya lewat mengakses frekuensi cinta, gitu. Yang dimana frekuensi inilah yang membantu kita untuk terhubung dengan keilahian. Teman-teman meyakini Tuhan itu meliputi kamu. Bahan dasarnya itu kan cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita belum selesai di dalam diri merubah frekuensi, minimal lewat self love, cinta ke diri sendiri dulu, gitu. Begitu sudah sama frekuensinya, ketemu dia dengan sendirinya. Dia menyadari, loh selama ini ternyata, ya, sifat maha pengasih dan maha penyayang itu sudah meliputi aku, gitu loh. Jadi disitulah nanti dia baru menyadari soal koneksi dengan dimensi yang lebih tinggi. Dan
Peleburan antara keilahian dirimu dengan energi sang ilahi akan menjadi sebuah permulaan awal bagi pemahaman soal non-dualitas, misi jiwa, dan juga asas kebermanfaatan. Nah, ini ranahnya ini udah tauhid sentris nih. Ya, udah tauhid sentris. Baru masuk ke ranah misi jiwa dan asas kebermanfaatan. Karena menurut saya hubungan antara hamba dengan sang pencipta itu hubungannya partisipatif. Kita diberi ruang dan waktu untuk melakukan yang terbaik, doing your best, tetapi ingat soal hasil. Tak dulu, itu bukan ranah kamu gitu loh. Itu ranahnya sang pencipta. Nah, jadi di sini ada interaksi partisipatif di situ. Dan itulah menurut saya tuh menarik ya untuk dialami. Ya, jadi teman-teman beresin raganya, beresin mentalnya, beresin frekuensinya, khususnya self love. Nanti connect dia, connect dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu frekuensi cinta, ya, cinta ke diri sendiri di dalam diri dengan yang maha pengasih dan maha penyayang di luar diri. Baru dia bisa tanda kutip tuh blending lah, ya. Nah, yang sejatinya semua potensi keilahianmu itu untuk dibawa ke ranah dualitas. Jadi pada saat kamu mengalami yang namanya kesadaran non-dualitas atau tauhid sentris ini, ya, itu dibawa turun dia. Ya, jadi begitu dia udah kesadaran udah naik, dia nggak stuck di sini, disuruh turun, ya, di ranah dualitas. Makanya konteks Holify itu kan dia kan turun dia ke ranah dualitas. Untuk apa? Untuk menghadirkan namanya itu perwakilan sifat-sifat ilahiyah di ranah dualitas. Ya. Jadi dibawa ke ranah dualitas sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan petunjuk untuk sekali lagi menemukan jalan kembali kepadanya. Ya. Jadi berkaryanya itu, berkiprahnya itu di ranah dualitas. Walaupun dengan kesadaran non-dualitas. Gitu. Nanti jadi paham deh. Dari dia untuk dia. Jadi mulailah dengan mengurus raga. Ngurusnya gimana? Simple. Ya, bisa dilakukan yang namanya keseharian 30 hari ke depan. Makan sehat, tidur cukup. Kalau bisa meditasi sama grounding. Ya, mensana in corpore sano. Oke, simple guys sebenarnya. Kalau dari kacamata Cohen mah simple gitu. Sebenarnya. Tetapi prakteknya kembali ke pengalaman masing-masing dan level kesadaran masing-masing. Gitu. Ya. Sangat penting menurut saya. Ya. Sangat penting karena dia yang bisa membawa kita ini melampaui banyak sekali hal. Bisa siapa tahu kita bisa umur 90. Alhamdulillah, betul nggak? Nah, ya kan? Karena semakin kamu istiqomah, semakin kamu berjalan di jalan ini, bermanfaat ini, wadah kamu akan
diperbesar gitu loh. Ya, diperbesar. Ya betul. Kalau raganya nggak penting, kamu tuh belajar pakai apa? Ya, jadi wadahnya juga nanti akan diperbesar. Padahal kalau dicek ke dokter, enggak, lu tuh nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kan aneh ya, kita merasa ini aduh gawat ini, tapi dokter bilang enggak, lu nggak kenapa-napa kok, katanya. Kan gimana ya jadinya, kita tuh bingung gitu, ajarin geraknya. Sama Gus Air tuh ya. Soalnya dia lebih lihai ya, karena istrinya ada 4 ya. Kalau Koher mah kalah geraknya, jurusnya. Kalau kita ngomong jurus ya, Bang Dans. Aduh. Ya kan. Pokoknya teman-teman harus buka perspektif mengenai kenapa? Karena banyak banget sensorik di luar panca indera ya. Ya. Itu banyak banget, guys. Beneran banyak. Kohen aja kadang-kadang bisa ya, ada ya orang kayak begitu. Iya memang ada. Gitu loh. Ya. Karena sejatinya, aduh ngomongnya gimana? Nah, tak. Saya cari gambarnya dulu ya. Cari gambarnya dulu ya. Ini lucu nih, beneran nih lucu. Mana tuh ya gambar handphoneku ya. Bentar. Kohen tuh waktu download itu lucu banget. Iya, sesimpel itu ya ternyata ya. Cara kerja diri ya. Perangkat-perangkatnya. Mana toh? Ini ya. Kayaknya ini deh. Nah, betul. Jadi gini guys, Ini dongeng lo ya, ini dongeng. Oke, di dongeng. Jadi secara dongeng yang Kohen dengar, ya. Sejatinya kita ini adalah makhluk cahaya, ya, yang berasal dari sumber cahaya. Oke. Let's say kita ngomong, let's say waktu itu dikasih tahu dongengnya kita mempunyai 12 strand DNA. Ya. 12 strand DNA. Tetapi pada saat ada persetujuan dengan sang sumber cahaya, woi, lu mau nggak ya belajar? Ya, gue juga mau ngalamin lah jadi lu gitu. Jadi apa di sana? Ntar nanti kita bikin kontrak. Oke. Kalau mau, ya. Tapi lu turun nih bukan lagi ke cahaya, tetapi lu masuk ke fisik padat. Ya, let's say lah makhluk cahaya ini iPhone paling canggih. Ya. iPhone-nya paling canggih. Ya jualan HP nanti, habis ini kita baru promo ya kan, sedang diskon gitu kan. Let's say kamu itu dari asalnya itu adalah iPhone paling canggih. RAM-nya nggak terbatas, ya. Internalnya nggak terbatas, koneksinya itu kenceng, tak terbatas, bisa langsung melampaui dimensi connect sama sang sumber. Ya, tetapi ya, karena ingin mengalami, turunlah dia ke raga ini, ya, yang terbatas. Oke, RAM-nya cuma 3 giga, terus internalnya cuma 32 gitu kan, DNA-nya cuma 2. Nah, yang menarik tuh memorinya kemana? Memorinya dia kemana? Masih ada, kesimpan di cloud. Nah, sekarang kan ada nih, ya kan? Cloud memory. Nyangkut dia di cloud gitu. Karena kenapa? Karena memori di sini kecil guys, nggak bisa dibawa.
Memorinya nggak bisa dibawa, nggak cukup. Aduh, kamu internal cuma 32, mau bawa apa namanya, mau bawa ilmu atau memori soal perjalanan kamu gitu kan, dari atas turun ke bawah, nggak muat. Jadi yang dipakai cuma memori soal raga. Oke, oke. Nah, tetapi seiring jalan, karena dia konteksnya adalah belajar bertumbuh, dia bertumbuhlah, naik. Oh, ternyata bisa update. Wih, naik ke seri yang baru lagi. Ininya makin nambah, ininya makin nambah. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai di titik yang sudah oke. Nah, pada saat dia sudah di level operating system yang sudah cukup up to date, artinya ini kan bertambah nih. Kapasitasnya bertambah memorinya, benar nggak? Nah, baru sebagian dari memori jiwa ini dia bisa ke download lewat yang namanya meditasi, lewat yang namanya kesadaran, lewat yang namanya adalah belajar, menyadari, dan kembali menjadi. Turun itu memori, loh kok saya jadi bisa tahu dongeng kayak begini. Tapi kenapa di ranah batin cocok ini, masuk nih, ya kan? Kamu sudah sadar tuh, wah ngeri nih, ngeri nih katanya ini. Berarti sama yang download, sama yang bikin OS itu sebenarnya saya ini ada koneksi direct. Waduh, ya ngeri nggak tuh, ngebak. Tetapi masih banyak, karena dia dari sini perjalanan ke sini banyak install aplikasi yang nggak penting. Disitulah di sini dia mulai belajar untuk melepas yang bukan aku, ya. Dilepaslah kemelekatan, luka batin, dogma, doktrin, prinsip yang salah, yang bikin mental block, yang makan memori-memori yang ada gitu loh, ya. Oke. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ini dongeng loh guys, dongeng ya. Ya, aduh, hati-hati nih. Saya udah kasih judul dongeng pokoknya. Ya kan, di room juga teori, cuma teori itu. Oke. Nah, jadi disitulah perjalanan dia melepas yang bukan aku. Ya. Dongeng tuh bener, dongeng tukang apa, ujung-ujungnya jual memory card kita ya Gus. Tenang Gus, termasukin keranjang kuning memory card Gus ya. Artinya ada memori yang kita butuhkan untuk kembali menjadi versi yang paling canggih, ya, yaitu soal diri kita, siapa sejatinya kita, siapa yang bikin operating system gitu loh. Wah, ini kan seru ya sebenarnya. Makanya kita kumpul sama-sama belajar, sama-sama dengerin dongeng, sama-sama saling bikin dongeng gitu loh. Kenapa? Karena guys, dari sini ke sini, pada saat dia bertumbuh, ya. Pada saat dia bertumbuh, menurut Cohen, yang membuat dia bertumbuh itu adalah apa? Percikan. Jadi kalau teman-teman dengar dongeng ini kepercik, itulah esensinya. Memercik percikan yang ada di dalam dirimu. Ya. Kenapa? Karena percikan-percikan ini sejatinya adalah menuntun menuju ke sini. Jadi dari satu percikan ke percikan lain. Jadi setiap pengalaman tuh sebenarnya ada percikannya. Masalahnya ya. Masalahnya adalah ya, kamu ini
kamu ini, percikan-percikan ini masih terbungkus oleh nafsu. Nah, itu masalahnya. Gitu loh. Sehingga dia tidak mampu mengenali gitu loh. Percikan ini harusnya membawa saya kemana, ketemu siapa. Ya, hasrat, betul. Dari keakuan itu kan, ketubuhan itu gitu loh. Nah, inilah yang sebenarnya kita nih sedang, dia harus upgrade itu dengan mendelete ya file-file pengetahuan yang sebenarnya udah nggak penting, bukan aku gitu loh. Ya. Nah, begitu ini dilepas, ternyata percikan itu, loh kok percikannya beda nih. Ada orang datang marah-marah ke saya, tapi saya bisa melihat itu adalah bentuk komunikasi dari dia. Nah, kan aneh ya, beda ya, sama-sama kepercik, tapi kenapa beda melihatnya gitu loh. Kalau waktu di sini senggol bacok nih di sini. Lu ya, enak aja lu ya, nyolot sama gua hajar gitu, ya kan. Tapi kalau udah dilepas, nafsnya itu sudah dilepas, kenapa saya waktu dipercik sama orang yang sama, peristiwanya sama, kenapa membawa saya ini malah ke sini? Waduh, bertanyalah di situ dia. Semakin dia bertanya, semakin dia bertumbuh. Nah, inilah perjalanan spiritual. Gitu loh. Inilah perjalanan spiritual. Kembali menjadi. Ya. Tapi ini dongeng ya guys, dongeng loh ya. Aduh. Ya. Kopi dulu bentar. Dongeng, cuma dongeng. Jangan buka kartu dong Gus ya. Oke. Jadi bedanya apa guys? Bedanya apa? Bedanya adalah di sini bedanya adalah antara percikan ini dengan percikan ini. Bedanya adalah di fokus. Fokus. Ya. Ini percikan ini dia fokusnya itu adalah ke dalam diri. Kalau ini keluar diri. Ya. Jadi dia fokusnya ke diri dia sendiri. Karena pada saat dia fokus ke diri sendiri, dia makin mengenal diri dia sendiri. Makin dia mengenal diri sendiri, makanya dia akan mengenal sumbernya. Gitu. Tapi kalau fokusnya keluar diri, ini akan tetap hadir. Ya. Ya dong, harus beda dong gitu. Kita kan harus mengakomodir share market yang lain, Gus. Ya kan? Supaya rahmatan lil alaminnya itu jadi tuh untuk seluruh gitu loh. Bukan untuk golongan kan. Aduh. Ya, oke. Nah, jadi mulailah dari ngurus raga. Ya.